April itu sempet kan menjalani bekerja dan berwirausaha. Iya, betul. Apa nih tipsnya untuk anak-anak yang mungkin kadang-kadang kan mereka sebetulnya ada menggebu-gebu, aku kepingin ini, kepingin Iya. itu gitu. Tapi masih ada tapinya nih. Gimana supaya nggak ada kata tapi nih Mbak? Mungkin bisa kasih masukan ke anak-anak. Iya benar, terima kasih Mrs. Tika. Jadi pertama tuh yang kita harus punya sebenarnya kayak motivasi gitu. Kita harus cari kayak alasan terkuat kenapa sih kita mau melakukan sesuatu gitu. Karena menurut saya begitu kita terjun tapi kemudian hanya sukses di startnya aja, nggak sampai finish gitu tuh kayaknya sayang gitu. Kalau misalnya belajar mau terjun ke dunia usaha, dunia bisnis, walaupun sekecil apapun, tetap kalau dengan kita perhatian maupun usahanya atau ikhtiarnya maksimal, insya Allah pasti hasilnya juga maksimal. Yang penting tuh start aja dulu dan enjoy prosesnya, karena semuanya yang sudah saya alami sih nggak pernah ada jaminan bahwa untuk sukses tuh bisa instan gitu. Butuh proses. Iya, butuh proses. Dan intinya berarti enjoy the process aja. Oke, enjoy the process. Kalau boleh tahu nih, usaha apa aja yang sudah pernah dijalankan sama Mbak Marina? Iya, Sama jadi ini. kembali lagi sih sebenarnya kalau dulu saya pernah dengar kalau menjalani usaha biar awet itu harus sesuai passion gitu. Tapi semakin kesini saya semakin tahu bahwa ada yang lebih kuat gitu dari sekedar passion saja gitu, Mrs. Jadi sebenarnya lebih ke peluang gitu. Kita harus mengasah kayak intuisi kita harus kita asah lebih tajam. Di sekitar kita tuh mungkin peluangnya banyak banget, walaupun nggak kita miliki passionnya, nggak kita miliki ketertarikannya, tapi kembali lagi untuk apa sih usaha itu gitu kan, bukan hanya sekedar menyalurkan hobi, tapi ada tujuan, ada goals yang ingin kita capai, yaitu keuntungan lah ibaratnya gitu. Dan itu lebih kuat kalau memang ternyata ada peluangnya, disadari atau tidak, itu sudah saya buktikan sih bahwa nggak harus sesuai dengan passion kita, tapi kalau memang sumbernya kita punya atau mungkin apapun itu kan juga tetap bisa dipelajari gitu. Jadi memang sebenarnya challenge-nya tuh kita harus ke diri kita sendiri sih, mau belajar atau enggak, mau menseriusi atau enggak, itu tergantung usaha kita sendiri juga. Karena biasanya tidak banyak pula yang udah start kemudian menemukan masalah lalu berhenti, patah semangat. Padahal kalau beda tipis sih, kita nggak akan tahu kita berhasil pada usaha yang keberapa setelah kita gagal gitu. Jangan-jangan pintu keberhasilan udah di depan nih, tapi karena kita mundur jadinya nggak, iya kan, jadi harus tetap semangat juga. Pas banget sama tema kita bahwa bagaimana caranya berburu ide usaha. Jadi tadi kalau bisa tangkap kuncinya itu peluang ya Mbak. Peluang. Bisa nggak sih Mbak Marina kasih contoh nyata gitu? Misalnya sekarang nih lagi COVID-19 ya, dimana banyak UKM yang kemudian tutup. Kira-kira peluang seperti apa nih yang bisa kita baca untuk menyikapi situasi yang seperti sekarang ini? Iya, terima kasih Mas. Nah, jadi kalau misalkan peluang itu dikembalikan lagi ke masing-masing, mungkin lingkungan satu dengan yang lainnya tidak sama. Jadi kita pintar-pintar membaca apa sih yang dibutuhkan di lingkungan terdekat kita ya. Iya, apa yang dibutuhkan orang gitu. Jadi kita harus memprioritaskan sesuai kebutuhan manusia. Basicnya apa sih kan, pangan, sandang, papan gitu. Jadi sandang, papan. iya, tapi prioritasnya sih kayaknya yang memang manusia butuhkan waktunya lebih cepat gitu ya. kan. Jadi kayaknya bisa spesifik di pangan dulu nih Miss gitu, dimana pangan itu pun juga luas sekali kan. Jadi kenapa saya sasar dan fokuskan bisnis di kuliner, karena memang membantu sekali, terutama untuk kita yang belajar awal di tahap belajar gitu. Jadi pasarnya di sana, marketnya itu luas sekali. Sebenarnya pandai-pandai melihat peluang, terutama di kebutuhan dasar orang yang butuhkan tuh lebih tinggi kalau sekarang ini di pangan atau kuliner atau yang berhubungan dengan makanan. Karena sebagai
pelaku usaha sendiri, saya melihat pasarnya besar sekali. Biasanya orang di rumah aja tuh cenderung berkumpul dengan keluarga, gimana ya untuk Lebih banyak gue. Iya, banyak lebih kebutuhan pangan. lebih banyak kebutuhan pangan dibandingkan kalau misalkan dulu dengan berbagai aktivitas di luar gitu kan. Jadi iya, kalau misalkan sekarang tuh memang mendukungnya sih, walaupun di satu sisi memang sisi kuliner di mana yang On the spot on the spot ya, kayak yang membutuhkan makan di tempat dan lain-lain mungkin akan memiliki tantangan tersendiri karena terpaku pada pengunjung. Tapi sebenarnya kalau kita memanfaatkan peluang yang ada di online tanpa harus memiliki tempat untuk fasilitas orang berkunjung, itu bisa banget. Malah justru sepertinya jadi lebih banyak profitnya ya kalau Betul. pinter-pinter kita Betul. memanfaatkan peluang ini ya. Iya, seperti itu. Dan bisnis online sendiri sebenarnya sudah saya alami justru dari pengalaman gitu. Jadi saya memang tadinya kan untuk membantu memperkenalkan diri tentang salah satu brand usaha kuliner saya membuka warung makan. Itu juga untuk membantu memperkenalkan kepada masyarakat luas gitu akan adanya sebut boleh ya, Ya, boleh. gitu. Boleh. Enak makanan. Mengandung terima kasih Bis. Mengandung sponsor gitu. Awalnya memang berjalan dengan konsep makan di tempat seperti itu, tapi ternyata kita harus pintar-pintar membaca evaluasi laporan keuangan juga, di mana ternyata pemasukan saya di sisi online justru lebih besar gitu. Justru malah kalau biaya operasional yang dikeluarkan dengan menyewa tempat mungkin dan semua pendukungnya dalam menjalankan dia betul dengan bisnis itu, saya lihat kok kayaknya justru malah lebih menjanjikan di sisi online-nya. Untuk itu harus cepat-cepat memutuskan apakah akan keluar dari sisi offline dan langsung berganti ke online atau sebaliknya. Harus pandai-pandai juga melihat situasi. Halo, sini mau ikut boleh. Iya. Jadi intinya itu kita punya sensitivitas terhadap peluang. Iya. Cuma kayaknya nih kalau dilihat nih emang Mbak Marina ini pengalamannya udah banyak guys. Jadi jangan dikira baru mulai kemarin ya. Berarti kan udah hampir berapa tahun ya Mbak mulai isengnya di bisnisnya? Iya, jadi 10 dari tahun lebih ya? betul dari 2007 awalnya saya itu punya usaha pertama tuh itu, dan sampai itu mengubah visi saya yang tadinya bekerja. Saya tuh sempat ngambil lanjutan kuliah esensi yang benar-benar ngambil spesifikasi jurusannya tuh kewirausahaan. Luar biasa ternyata. Habis itu Setiap ya ternyata keilmuannya tergabung. sampai akhirnya Boleh sini nggak apa-apa itu. Iya nggak apa-apa. ada yang mau ikut bergabung Boleh, apa ya. boleh. Karena memang ketertarikan saya juga di entrepreneur itu membuat saya kayak semakin memantapkan diri lah untuk semakin menggeluti kewirausasahaan. Jadi itu ya tadi ya, karena mungkin jadi akhirnya mau belajar ya, dan dengan belajar itu akhirnya level demi level ya akhirnya. Iya. Dan usahanya sekarang gak cuma satu, ada beberapa tadi, melihat peluang yang ada. Iya, Apapun memang. kondisinya tetap masih bisa Betul, beradaptasi. semuanya itu ada proses, ada up and down-nya gitu. Termasuk harus menutup satu usaha ketika kita udah melihat peluangnya udah kecil seperti itu. Jadi kan memang dinamis ya gitu berjalannya suatu usaha itu. Dan ketika kita mengerti bahwa usaha kita sudah tidak lagi menguntungkan, cepat-cepatlah ditutup gitu dan lihat peluang yang baru lagi. Jadi harus tadi mengasah sensitivitasnya juga, membaca lingkungan lagi. Dan tadi garis bawah tidak harus sesuai passion. Tidak harus sesuai passion. Karena ternyata ketika memang kita sudah terjun di bisnis, nanti akan terasa sendiri kepekaan untuk bisa ngambil peluang. Ngambil gitu. peluang, Iya. itu dia. Akan kelihatan ya. Akan Jadi kayak kelihatan. tadinya kabur, sekarang udah mulai oh itu di sana ada ini terang. Siap. Dan ini juga berarti selama ini di rumah, enggak di rumah.
jadi entrepreneur tetap jadi bisa full dengan little girl. Iya. Siapa betul. namanya? Oh iya ya, saya lo. Ini adalah putri dari Mbak Marlina. Ini juga Iya. pintar, terawasi jadi ya Mbak ya. Iya, jadi kayak fully mom gitu di rumah, tapi tetap bisa menghasilkan. Salah satunya harus benar-benar memanfaatkan kecanggihan teknologi lah. Dengan online saja sebenarnya buat apa ya, adik-adik semua ya, adik-adik angkatan murid-murid yang fisika nih, walaupun kita kondisinya sedang seperti ini, harus belajarnya dari rumah, bahkan akan ada selalu nilai positif ya, walaupun sambil rebahan aja malah bisa mendatangkan Iya, betul. keuntungan gitu kan, kalau mau dilihat peluang. Ya memang sih, Miss sendiri mengamati nih beberapa anak nih yang kebetulan Miss simpan nomornya, pas kalau lihat status WA nih, wah udah banyak yang bentar nikah. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat buat ini. Iya. Kalau yang sekarang Miss ajar adalah Semanik 60. Jadi di Semanik 60 tuh banyak entrepreneur muda nih. Ada Masya nggak Allah. tips dari Mbak Marlina supaya mereka tuh nggak pantang menyerah? Jadi Iya. ini mungkin jadi awalan, jadi start ya, jadi belajar di rumah BDR justru jadi peluang besar untuk bisa double track ya Mbak. Iya, Sekolah betul. jalan. Sekolah jalan. Usaha jalan. Usaha jalan. Tapi tipsnya apa nih Mbak? Bisa nggak ngasih tips sama teman-teman nih? Iya. Sama adik-adik. Jadi semuanya? berbagi, karena memang dasarnya masih belajar juga nih saya. Jadi yang sudah saya jalani selama ini adalah memulai usaha baru atau startup itu kan banyak sekali, dan memang itu terlihat lebih mudah gitu daripada mempertahankan. Memang di situ tantangannya adalah mempertahankan, di mana kita benar-benar harus, pertama adalah memiliki mental wirausahawan itu sendiri gitu. Jadi wirausahaan itu yang saya pelajari dulu itu adalah harus mengikuti zaman gitu, dinamis juga. Jadi kalau misalkan, dan mentalnya kuat, jadi pada saat kita rugi kita nggak boleh down, tapi harus cepat-cepat mencari celah untuk kembali naik gitu. Harus melakukan improvement lah istilahnya. Kalau masih rugi itu berarti justru ada sisi kita untuk belajar, ada yang salah terhadap manajemen kita kah, atau cara kita mengelolanya seperti itu adalah tetap saja kita harus lihatnya sebagai peluang untuk belajar, sehingga nanti kita akan tahu dari pengalaman untuk memperbaiki dan akhirnya mencapai goal kita seperti itu. Jadi yang pertama dimiliki harus, dan itu nggak bisa instan, harus dengan latihan adalah bermentalkan yang kuat, Iya, dan mental betul, baja. mental baja. Karena iklan Iya. belum tentu langsung oke gitu ya. Masih banyak yang begini-begini. Iya, proses mengenalkan diri kita, membranding diri kita, nggak hanya produk saja, itu juga butuh waktu, dan balik lagi semua nggak ada yang instan. Jadi harus bermental kuat dan juga enjoy the proses lagi ujung-ujungnya. Enjoy the proses, bermental kuat, dan berarti istiqomah ya Mbak. Istiqomah. Kalau berusaha kita prinsipnya berjamaah gitu, jadi jangan pikirkan kesuksesan diri sendiri, tapi kalau bisa kesuksesan bersama. Itu garis bawahi, kesuksesan bersama. Banyak banget ilmu baru yang kita dapetin dari Mbak Marlina. Semoga lancar ya Mbak. Amin untuk Mistika juga. Amin. Semoga ini anak-anak juga bisa mengambil intisari dari pembicaraan kita hari ini, yang sebetulnya ingin masih ngobrol banyak, tapi Iya, insya Allah lain kali mungkin bisa disambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Karena ini sudah lumayan sore nih guys, Miss juga mau pamit ke Mbak Marlina. Terima kasih sekali atas Terima kasih, waktunya. sama-sama Miss. Terima kasih, semoga ilmunya. bermanfaat, tetap semangat. Iya, amin. Anak-anak juga tetap semangat karena Miss berharap tadi kata Mbak Marlina itu vibrasi ya. Iya, Vibrasi positifnya itu bisa nyampe ke anak-anak Iya, supaya jadi generasi Saya Indonesia yang hebat, Amin. yang produktif ya Mbak, Iya. nggak cuma jadi konsumen tetapi Betul. jadi produsen-produsen baru, jadi Betul. owner-owner yang nanti juga bisa ini
jadi full mom tapi punya penghasilan juga besar, Amin. punya waktu jalan-jalan, kamu tahu punya waktu ibadahnya Betul. lebih leluasa Lebih leluasa. dibandingkan yang mungkin kalau kita bekerja ke orang lain ya. Kalau jadi owner tuh kita punya kendala itu sendiri. Iya. PR nih buat bisnis kapan jadi owner. Doain juga ya guys, Doain ya, guys. supaya Ya, berani ya. nyemplung ke bisnis Amin, juga. secepatnya, Amin, Wis. amin. Sekali lagi terima kasih Mama Rina atas Terima waktunya, kasih, atas sama-sama semuanya. iya, Terima kasih. tempatnya Sama-sama. bagus banget, cahayanya oke nih, kelihatan agak beningan. Semuanya salah cantik kan? Kita alhamdulillah bisa dipertemukan dengan obrolan yang asik ini, kapan-kapan disambung lagi sama Yaya juga ya ini. Terima kasih. Ini udah Facebook. Oh, Yaya punya Facebook ya? Facebooknya namanya apa ya? Sarah Bali. Oke. Instagramnya ya. Yang kecil aja nggak mageran loh. Kalau kalian udah gede harusnya juga nggak mageran ya. Rebahannya rebahan produktif. Oke, cukup di sini dulu bincang-bincang kita. Sampai ketemu pada sesi sharing asik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Bye. Oh iya, Muran, dikit lagi, Mbak. Facebooknya usahanya apa nih? Oh iya. Ya, teman-teman bisa buka nih kalau misalnya butuh-butuh apa aja gitu. Untuk adik-adik semua, murid-muridnya Mistika yang ingin belajar kewirausahaan, boleh sekali konsultasi gratis kapanpun. Wes, alhamdulillah siap. Untuk ngobrol-ngobrol mungkin ya, sharing-sharing dengan saya boleh. Bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram. Untuk Facebooknya mohon izin ya Mistika. Facebooknya itu Marlina double N, Marlina Gria Prasmana. Nanti di bawah ya guys. Iya. Atau untuk Facebook usahanya sendiri itu Gria Prasmanan, dan untuk Instagramnya juga Gria Prasmanan. Silahkan Di follow Instagramnya. Instagramnya. Banyak promo loh. Banyak promo. Iya, kapanpun nanti bisa DM ataupun inbox untuk misalnya yang tertarik di dunia wirausaha, boleh kita sharing-sharing bersama, belajar bersama supaya kalau belajarnya berjamaah bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng teman yang lainnya kayaknya juga lebih seru seperti itu. Silakan. Siap. Terima kasih Iya. informasinya sekali Terima lagi. kasih, Mistika. Bye. Sampai Bye-bye. ketemu di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum.